Pemirsa, inilah cerita menarik dari artis Firda Kusler yang dulu dikenal sebagai Firda Razak. Di episode lalu, Cek dan Dicek sempat mewawancarai mantan suaminya Razak Zatari seputar masalah perceraian di kalangan artis. Ternyata kemunculan Razak di acara Cek dan Dicek itu berdampak pada Firda. Katanya banyak teman-teman yang menelpon untuk mengklarifikasikan apakah Firda bercerai untuk kedua kalinya. Heboh banget, lebih menghebohkan daripada yang Ingat sinetron komedi gara-gara pasti ingat Jimmy Gideon. Setelah serial itu habis masa tayangnya di RCTI, nama Jimmy Gideon pun ikut menghilang. Tapi seminggu belakangan ini tiba-tiba saja ia menjadi berita. Jimmy Gideon dikabarkan akan menceraikan istrinya Nur Hasanah. All alone I wait for you as darkness. Pemirsa, setelah 10 tahun menikah dan mempunyai 5 orang anak, rumah tangga Jimmy Gideon tidak luput dari guncangan perceraian. Jimmy menggugat cerai Ana Nur Hasanah sang istri. Tetapi setelah melalui proses persidangan sebanyak 4 kali, akhirnya Jimmy mencabut gugatan cerainya. Apa alasan Jimmy? Kita masih ada waktu untuk memperbaiki yang ketidakcocokan selama ini gitu ya. Akhirnya Jimmy pikir istri juga mau mengakui dan mau memperbaiki, ya udah kita cabut aja. Bagaimana pula dengan Ana Nur Hasanah? Apakah ia dapat menerima Jimmy kembali? Nah, saya kasih waktu lah sama dia. Nanti kalau memang dia masih begitu juga ya mau nggak mau. Seperti juga pada kasus perceraian artis lainnya, munculnya pihak ketiga dalam kehidupan Jimmy menjadi faktor retaknya rumah tangga pasangan ini. Dia pertama memang nggak ngaku sih, dan memang udah kelihatan depan mata kepala saya sendiri. Bilangnya katanya teman bisnis. Masa teman bisnis ke pesta kemana dibawa? Teman dekatnya sendiri tahu kok. Mungkin karyawannya juga tahu, mungkin nutupin aja kan. Ya saya maklum ya, karyawan nutupin ya maklum. Ya mereka nggak mau ribut ya. Mungkin mereka juga jaga perasaan saya gitu, nggak mau ribut. Jangan sampai ribut kali. Dia juga jaga perasaan Jimmy. Ya akhirnya mereka ya tutup mulut, jalan satu-satunya. Itu hanya tuduhan ya kan. Ya kan persepsinya beda-beda, selingkuh nyeleweng kayak apa kan nggak tahu ya kan. Apakah setiap orang bergok itu terus di mobil, terus berdua, terus makan di restoran berdua itu apa itu selingkuh? Kan bahkan beda pengertian kadar selingkuhnya itu semana gitu ya. Kabarnya karena pihak ketiga itulah harta benda Jimmy habis terjual, termasuk 2 rumah mewahnya di Cinere dan Lipo Karawaci serta sebuah mobil BMW. Kan Jimmy kan bikin PH, ya kan Jimmy bikin PH waktu itu bikin kuis ingat-ingat. Perlu modal 800 juta, ya sertifikat rumah taruh. Ya lu BMW dijual segala macam baru nutupin yang lain ya. Itu yang tahu saya sebagai kepala rumah tangga. Kalau istri mau mencampuri semua urusan suami ya repot. Setahu dia yang pernah ngomong sama saya katanya, gue buka usaha dan lu tahu sendiri, ya udah mau diapain. Biar saya tahu juga, saya nggak mau banyak komentar, takut saya salah omong ya. Ada ungkapan yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi, terjadilah. Setelah sidang pencabutan gugatan cerai pada tanggal 19 April lalu, keesokan harinya Jimmy dan Ana datang ke restoran Cek dan Dicek bersama anak-anak mereka. Saat itu Cek dan Dicek pun sempat mewawancarainya. Jimmy dan Ana mengaku berusaha memulihkan rumah tangga mereka. Langkah apa yang ditempuh? Nomor 1 saya minta dia jujur aja sama saya gitu. Dan jangan macam-macam, udah gitu aja. Soalnya orang di mana-mana yang macam-macam. Udah ada pihak ketiga, nggak ada yang sukses, nggak ada. Yang ada hancur. Ya kita masih bisa kok koreksi diri, memperbaiki lagi ya kan. Dan anak-anak juga masih punya masa depan, masih butuh perhatian dan kasih sayang gitu ya. Ya itu sih yang penting, Mbak. Saya juga, ya saya sudah maklum dia, saya tahu artis bagaimana ya keadaannya ya. Makanya saya udahlah maklum lah. Apalagi kita udah punya keluarga ya, anak juga nggak 1 nggak 2, ya sudah mau nggak mau ya kita saling ngalah aja lah gitu. Harus maklum ya kan. Ini yang jelek aja laku, gimana yang ganteng artis ya. Untuk kembali membangun keharmonisan rumah tangganya, adakah yang ingin disampaikan Jimmy untuk Ana? Itulah tadi Jimmy bilang, kasih kepercayaan, kasih kebebasan, jangan dicurigain terus, pengertian yang penting ya kan. Juga sudah saya kasih kepercayaan, cuman kepercayaan itu disalahgunakan. Bukan disalahgunakan, dibatasin. Disalahgunakan. Salahguna, itu peranan perempuan. Gini aja, pokoknya gini aja. Sekarang kita yang sudah-sudah ya, kita nggak mau masa lalu itu kita anggap aja sudah terkubur, udah anggap aja buat pelajaran gitu. Pokoknya yang sudah jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan saya berdoa jangan sampai gitu, dan dia juga menyadari segala kesalahan dan kekurangannya. Saya juga begitu pula saya, gitu saja. Kalau saya menyadari segala kejelekan saya dan kegantengan saya. Kekurangannya nggak ada, cuma ompong doang. Biar Baru sadar bahwa diri itu jelek dulu kan,
Iya benar. Kita cuma kalah di gigi doang, tapi biar gini juga, biar gini-gini ompong, kenyotannya mantep. Soalnya ada hulusnya. Pemirsa, bintang iklan dan sinetron Firda Kusler disangka orang bercerai untuk kedua kalinya. Ini terjadi ketika tayangan Cek dan Dicek mewawancarai mantan suaminya Razak Zatari belum lama ini. Pemirsa, inilah cerita menarik dari artis Firda Kusler yang dulu dikenal sebagai Firda Razak. Di episode lalu, Cek dan Dicek sempat mewawancarai mantan suaminya Razak Zatari seputar masalah perceraian di kalangan artis. Ternyata kemunculan Razak di acara Cek dan Dicek itu berdampak pada Firda. Katanya banyak teman-teman yang menelpon untuk mengklarifikasikan apakah Firda bercerai untuk kedua kalinya. Heboh banget, lebih menghebohkan daripada yang apa sih, gunung meletus gitu ya. Soalnya saudara-saudara nelpon, yang jelas yang dari luar kota gitu. Soalnya mereka kan orang-orang yang seneng menonton ceker gitu. Terusnya dapat berita yang aneh itu, saya langsung bertanya, cerai nih gitu sih. Padahal kan kejadiannya udah 5 tahun yang lalu ya. Sempet gurunya Dela, guru anak saya gitu. Terus ya maksudnya nanyain apa kamu lagi baik-baik aja gitu loh. Terus ya karena kebetulan mungkin dia lagi dalam keadaan sekarang lagi kurus gitu kan, disangkain emang kita punya problem ya. Kita sih baik-baik aja, lagi enak-enak, lagi asik-asiknya lagi sekarang nih. Lagi tidak bisa pindah ke lain hati. Apakah ini bertanda suami Firda sekarang kurang dikenal oleh masyarakat termasuk oleh orang-orang terdekat Firda? Bukan nggak gitu kenalin, gimana ya? Kita tuh orangnya Jarang soalnya juga kita sih ya. jarang beredar. Kita jarang keluar, jarang beredar gitu. Makanya mungkin sekali keluar begitu kali ya. Jadi diberitain. Tapi ya agak heboh sedikit. Ini yayangku ini kan Jela, dia ini kan lagi ada di kantor waktu pas itu ada tayangan itu. Jadi dia waktu pas pulang, terusnya besoknya jadi sempat nggak masuk kantor ya. Soalnya males ditanya-tanya sama orang kantor. Menurut Firda, suaminya sekarang Harold Kusler banyak membuat perubahan dalam hidupnya termasuk cara memandang perkawinan. Saya sekarang nih belajar, sekarang ini saya berusaha lagi menikmati untuk peran saya sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu gitu. Saya nggak mau kayak dulu lagi overconfidence judulnya, karena mungkin karena udah kebiasaan sendiri, jadinya akhirnya jadi terlalu percaya diri, udah gitu jadi akhirnya ke orang tuh kurang mungkin bukan ada rasa kurang menghargai, tapi maksudnya saya merasa saya tuh hebat, saya tuh bisa segala hal gitu. Kalau sekarang kalau saya nggak sama suami saya jalannya, saya kayaknya ada yang kurang aja gitu. Mungkin beliau ini yang membimbing terus, yang kebiasaan memanjakan gitu loh. Jadi yang bikin saya tuh jadi akhirnya jadi tergantung sama dia, apa-apa tergantung gitu. Mau makan aja ya harus bareng dia. Lalu bagaimanakah Harold menanggapi sikap Firda itu? Saling melengkapi ya. Jadi saya ada yang kurang, dia suka. Saya dulunya mungkin kayak gitu. Jadi makan juga nggak teratur kali ya. Jadi waktu-waktunya segala macam. Sekarang kita harus teratur karena ini ada 5 yang saya bawa nih, kita bawa. Jadi kan kita harus nunjukin itu, dan dia banyak ngajar saya, banyak membantu saya juga gitu. Ya mudah-mudahan dengan berita yang sekarang ini kita mau ngasih tahu juga kalau misalnya keadaan kita juga baik-baik aja. Mudah-mudahan yang sekarang langgeng yang ya. Ya, harus ya. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, 17 April Senin minggu lalu, Becky Tumewu melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Tara Mary Darmawan. Tara lahir dengan berat 2,7 kg dan panjang 48 cm. 6 jam setelah melahirkan, Becky kejang-kejang lalu jatuh pingsan. Becky langsung dilarikan ke ruang ICU selama 1 hari. Apa yang dialami Becky? Katanya ada yang disebut dengan eklamsia postpartum ya Mam. Eklamsia postpartum. Jadi ini kalau saya nggak salah nih ya, saya kan bukan dokternya. Jadi sampai sekarang pun dokter tuh tidak terlalu bisa menjelaskan kenapa, karena eklamsia postpartum ini
artinya aja kalau itu kan bahasa Latinnya gitu, bahasa kedokterannya. Artinya dalam bahasa Inggrisnya aja itu lightning, jadi halilintar. Jadi kilat gitu. Jadi dia seperti kilat aja gitu. Nggak ada tanda, nggak ada apa gitu loh. Berbet gitu aja kayak storm gitu. Em,